walidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala sayyidina wa imamuna al-alim Syekh al-Islam Qutb ad-Da'wah wal Irsyad Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih Risalah Adab Sulukil Murid, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ila an qala faslun wa yanbaghi lil muridi alla yazala ala taharatin. Ya. Wa yanbaghi lil muridi alla yazala ala taharatin wa kullama ahdatha tawadda'a wa shalla rak'ataini wa in kana muta'ahilan wa ata ahlahu falyubadir bil ightisali minal janabati fil waqti wala yamkuthu junuban wa yasta'inu ala dawami taharati biqillatil akli fa innal ladhi yukthiru al akla yaqa'u lahu al hadatsu katsiran fatashuggu alaihi al mudawamatu ala taharah wa fi qillatil akli aidan ma'unatun ala sahari wa huwa min akadi wadhaifil iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-alim al-alama al-muhaqqiq Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya, mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmu-ilmunya serta bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Sampai mana faslun fasal? Wayan bagi dan seyogianya dianjurkan lil muridi bagi orang yang berirodah pengen jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala alla yazala ala taharatin, adanya tidak berubah dalam keadaan suci atau melanggengkan suci, selalu dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu, biar gampang emang dalam keadaan berwudu. Wa kullama ahdatha, dan setiap kali tatkala ahdatha melakukan hadas ya. Melakukan hadas atau berhadas, tawaddoa langsung mengambil wudu, wa shalla, dan setelah selesai melaksanakan wudu, wa shalla raka'ataini, dan salat 2 rakaat. Raka'atain li sunnatil wudu. Raka'atain li sunnatil. Wa in kana muta'ahilan, dan bila mana orang yang wa in kana, dan bila mana adanya murid ya. Wa in kana isimnya kana dhamir ke murid. Wa in kana, dan bila mana adanya murid muta'ahilan. Nah, di sini muta'ahilannya maksudnya aidza ahlin, yang mempunyai keluarga. Ari muta'ahilan biasanya kan apa? Yang ahli dalam sesuatu. Ada ningkanya muta'ahilan aidza ahlin, maksudnya mempunyai rabi, biar gampang. 2 istri. Muta'ahilan kana, bila mana adanya sapa murid muta'ahilan aidza ahlin, mempunyai istri. Wa ta'alahu, dan mendatangi istrinya, bercocok tanam. Ya bener, daripada ngomongnya ya bahasa halus ya wa ta'alahu, dan mendatangi keluarganya, bercocok tamanan. Wal fal yubadir, maka bersegeralah bil iktisali, untuk mandi dari hadas besar, minal janabati, daripada janabah, dari junub, dari hadas besar. Fil waqti, ketika itu juga, maksudnya halan, ketika setelah selesai ya, halanku bukan berat selesai terus langsung mandi ya, istirahat sebentar boleh, jangan sampai ketiduran langsung mandi. Maksudnya fil waqti,
jangan melakukan apapun setelah berhubungan atau dalam keadaan dalam keadaan hadas besar, daripada makan, tidur, minum, apa maning kula jenengan kabeh kan doyan ngudut. Jadi depending dulu sampai mandi. Nanti wis obrolan ini nanti. Wala yamkuthu junuban, dan jangan yamkuthu. Kalau bahasanya kalau tempat itu kan berdiam. Tapi maksudnya jangan sampai melewati waktu yang lama dalam keadaan berwudu. Dan dalam keadaan hadas besar. Jangan lama-lama. Kalau makatha yamkuthu kan biasanya berdiam di satu tempat. Nah, tapi kalau di sini maksudnya jangan sampai melewati waktu yang agak lama dalam keadaan junub. Ya maksudnya ketika junubku ya setengah jam 15 menit langsung wudu maning. Ya istirahat sewajare. Apa maning mulie kekencengan kan boyoke bokatan masih dikudu dilempengakan dikit ya dilempengakan sedelat sewajarnya, setelah itu langsung apa maning sampai berbes keringet itu berbes mili. Nah, karena kan bakal berbes keringet akeh tuli langsung adus kan lebih bagus. Ya dia istirahat sebentar. Yang penting la yamkuthu. Jangan sampai melewati waktu yang lama dalam keadaan junub. Terus wa yasta'inu ala dawamit thaharati. Bagaimana caranya untuk membantu kita untuk bisa menjaga suci, menjaga wudu? Cara menjaluk tulunge atau meringankan kita untuk menjaga wudu. Wa yasta'inu. Kalau yasta'inu apa? Jaluk tulung kan ya. Dan meminta pertolongan atau memudahkan ala dawamit thaharati ing atase langgeng dalam keadaan suci dengan cara apa? Biqillatil akli, dengan sedikitnya makan. Jadi karena kalau sedikit makan berarti yang diisi di perut sedikit, maka yang dibuangnya sedikit. Karena kalau misalnya makannya banyak, yang dibuangnya banyak. Ketika yang dibuangnya sedikit berarti hadasnya sedikit. Biqillatil akli, dengan menyedikitkan atau mengurangi makan. Fa innal ladzi yukthirul akla, maka sesungguhnya alladzi yang yukthirul akla, memperbanyak makan, yaqaulahul hadatsu katsiron, maka jatuhlahu ing alladzi atau ingman atau ing murid al hadatsu apa hadas katsiron itu banyak, maksudnya bakal mangane akeh, apa maning mangane jengkol, kuli, pete, terong, ya tembe mangan sepiring sedelat wis aduh kayak pen metu dudut maning. Anginnya gampang. Apalagi hadasnya sering keluar. Ya qaulahul hadatsu katsirun, akan jatuh lahu ing alladzi katsiron itu sering, fatashuggu maka akan berat alaihi ing atase siapa orang tadi al mudawamatu untuk melanggengkan alat toharoti ing atase suci. Ya apa maning musimnya bejagat mengkenen angin kenceng udan gede ya atis pengen wudu sedelat hadas maning wudu maning hadas maning wah lagi jagat anyep mengkenen wudu sekali pe kanggo salat wis alhamdulillah, lamun bisa tayamum jare dewek sih. Cuma karena laka wudure ya tetap wudu. Nah, maka untuk meringankan kita daripada selalu hadas adalah dengan cara mengurangi. Lalu apa kata beliau? Wa fi qillatil akli aidon, dan di dalam mengurangi makan juga maunatun, ada pertolongan ala sahari ingatase melek qiyamul lail, maksudnya kumongkon ala qiyamil lail ala sahari, di dalam begadang. Wahwa, dan sahar atau melek dalam keadaan malam itu min aka diwadhaifil iradah, daripada paling penting-pentingnya pekerjaan iradah orang yang ingin jalan di jalan Allah. Malamnya ketika orang pada istirahat, dia meluangkan waktu untuk beribadah. Karena untuk berlomba-lomba jalan di jalan Allah. Saking pengen cepatnya ke jalan Allah, ketika orang istirahat tidak ada yang tahu dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu berarti yang bagi lil murid alla yaza'ala ala thahar. Jadi intinya di dalam obrolan ini satu yang utama adalah apa? Adalah kita dianjurkan, kata beliau, sebagai orang yang ingin irodah adalah menjaga tubuh kita dalam keadaan selalu suci. Ketika punya hadas kecil bersegera untuk wudu, ketika mempunyai hadas besar bersegera untuk mandi. Jangan sampai melewati waktu kecuali kita dalam keadaan
Sampai-sampai ketika ingin tidur pun tidur dalam keadaan kita bukan dalam keadaan kita tidak Alasannya apa? Banyak, karena memang dawamut atau apa sih Ranik dawamul wudu apa ya? Ya, dawamul daimul wudu atau dawamul wudu itu daripada sesuatu yang dianjurkan kepada kita umat Kanjeng. Bahkan saking menganjurkannya untuk dawamul wudu, para ulama mengutip dari Kanjeng Nabi sampai di dalam beberapa tempat pun itu kita walaupun tidak disyaratkan untuk suci, tapi kita disunahkan untuk bersuci. Wong pengen maca Al-Quran, bukan megang Al-Quran, sekedar baca Al-Quran, hafal-hafalan atau apa. Ketika dia tidak wudhu boleh-boleh saja, tapi disunahkan untuk banyak perihal-perihal yang kita disunahkan untuk wudhu karenanya, walaupun tidak dalam keadaan wudhu boleh untuk dilakukan, tapi disunahkan untuk dalam keadaan saking dianjurkannya untuk mudawamah alat tohar, supaya kita selalu dalam keadaan suci. Banggai ada sebuah perkataan yang diriwayatkan dari Nabi Musa alaihissalam. Katanya Nabi Musa itu pernah bahasa gampangnya sih pernah diingatkan atau diomongin sama Gusti Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, kapan waktu engkau terkena musibah wa anta ala ghairi taharatin, dan ada engkau dalam keadaan tidak fala talumanna illa nafsaka, maka jangan salahkan kecuali dari sini berarti kita ketahui bahwasannya orang yang mudawamah ala toharoh itu jelasnya akan dijaga sama Allah dari musibah. Kenapa? Karena jare Gusti Allah nih Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kalau engkau terkena musibah dalam keadaan tidak suci, maka jangan salahkan orang. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali Pangapura ya Kang. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri. Maka dari situ kita ketahui bahwasanya orang yang mudawama alat toharo itu akan dijaga oleh Allah dari musibah. Minimalnya toh kalau kena musibah, musibahnya terkena yang ringan-ringan saja. Ya ibarat lamun kena musibah mumet ya mumetnya seperempat. Kang sejen penuh kin seperempat. Lamun tiba-tiba ning kasur. Kau mau sejen-sejen tiba ning aspal, kin tiba ning kasur. Alhamdulillah. Itu salah satu hikmah daripada mudawamah alal wudu. Intinya yang dianjurkan kita sebagai murid adalah selalu dalam keadaan suci. Enaknya ngobrol beli masalah wudhu atau masalah mandi. Sana ya ngaji fikih sih ya. Jadi belum usah dibahas maning. Priben carai wudhu, priben carai adus gede atau adus cilik ya mungkin sudah umum lah. Karena sudah sering dibahas khususnya di dalam fikih. Yang penting adalah yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita melakukan wudhu dan mandi, yang perlu kita perhatikan adalah rukun-rukun wudhu. Jangan sampai kita memperhatikan sunnah dan tidak memperhatikan rukunnya. Ya khususnya basuh tangan, basuh sikil, sama basuh rai. Rai itu tidak kelihatan, dari tangan masih bisa dicek. Yang biasa dicek saja kadang-kadang kita lalai. Apalagi di muka yang tidak maka yang perlu diperhatikan ketika basuh muka itu bukan berarti dengan keras-keras, santai bae basuh mukanya, cuma yang kira-kira rata semuanya kena. Jangan sampai lalai. Terus yang kedua di tangan dan di kaki. Khususnya kaki, apa maning wong kang kadang nyeker, kadang apa diperhatikan, ana lem, mana apa, ada permen karet, ada lem, ada sesuatu yang mencegah air, itu yang perlu kita perhatikan. Karena ketika wudhunya tidak diperhatikan, maka sholatnya juga akan tidak. Karena sholat tergantung bagaimana wudhunya sah, maka sholatnya sah. Wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Makanya kata Kanjeng Nabi yang kita orang sering dengar, miftahul jannah as-sholat, wa miftahus sholat al-wudu atau at-tohara.
Maka ketika ingin ya pintunya surga adalah sholat. Betul, kalau sholatnya dijaga masuk surganya mudah. Tapi kalau misalnya sholatnya tidak dijaga, maka tidak mudah masuk surga. Tapi untuk mendapatkan kunci yang ada di dalam sholat, kita harus memperhatikan wudhu. Makanya kata para ulama juga, man ahsanal wudhu, ahsanas sholat. Wa man ahsanas sholat, ahsanallahu ilaihi fi dinihi wa dunya. Orang yang memperbaiki wudhunya, dia memperhatikan wudhunya, khususnya wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, plus ditambahi sunnah-sunnahnya, maka otomatis ketika dia memperhatikan wudhu, sholatnya pun akan diperhatikan. Wudhunya saja ketika pengen siap-siap, dia rapi. Kasar ngomong, pengen ngapel, jangan. Pengen ngapel, wah, pengen ketemu karo mertua. Kelambi dilihat rapi. Wangi, wangi. Rambut, necis. Masa ketika nyampe sana ngomong paduan baik, belum mungkin. Kenapa? Karena dia sudah memperhatikan stylishnya untuk bertemu calon mertua. Maka ketika ngadep calon mertua kan ngomongnya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lagi pidato. Kang biasa karo bature, pribet, tapi ketika nemui calon mertua akan berbaik-baik ketika berbicara, akan bersopan santun ketika duduk. Kenapa? Karena ketika siap-siapnya saja dia sudah hati untuk ketemu calon mertua. Ini wis pada dua calon mertua kabeh ya. Wis beli calon kabeh. wis mertua. Oh, yakin anak kang pengen calon mertua keloro ya wis. Sama ketika kita ingin menghadap Gusti Allah, ketika kita memperhatikan wudhunya, khususnya sunnahnya, wajibnya, apalagi kita meresapi ketika wudhu, wae basurai ya Allah, raikin tiake dosa ya Gusti. Mata ini banyak melakukan maksiat. Ketika kumur-kumur cangkem iki Gusti, Masya Allah, lidah tiada tulangnya. Minal ketan, minal kebun binatang semuanya keluar. Gitu. Malah kadang-kadang ikut ngibain orang juga. Maka ampuni dosa-dosa yang keluar dari tadi. Hidung ini ya Allah sering nyium ambutas sambal terasi tetangga. Akhirnya kepengen hasut karo tetangga gara-gara hidung ini. Maka minta ampura atas apa? Semua ketika wudhu sambil diresapi. Tangan ini banyak kalau minta ampura kepada Gusti Allah dan minta agar diberi keberkahan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada. Maka ketika wudhunya perhatian, niscaya waya sholat kang biasanya begadulan, ya sholatnya buru-buru. Akhirnya apa? Meresapi ketika sholat. Masa wis wudhunya alon-alon tulis sholatnya buru. Orang atas ketika sholat juga akan memperhatikan kang biasa Allah Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Allah Maha Besar. Kita ini kecil tidak ada apa-apanya di hadapan Gusti hingga bisa meresapi sholat sebaik. Maka lamun menakon sholat kita lo buru-buru baik apa? Ya biasalah. Yang wudhunya buru. Ketika kita memperhatikan wudhunya, niscaya waya sholat akan belajar untuk memperhatikan sholat. Ketika kita memperhatikan wudhu dan sholat, apa balasan yang kita dapat? Allah akan memperhatikan kita di dalam urusan agama, urusan dunia, dan urusan akhirat. Kenapa? Karena kita sudah memperhatikan apa yang Allah perintahkan kepada. Jadi man ahsan al-wudu ahsanas sholat. Wa man ahsanas sholat ahsanallahu ilaihi fi dinihi wa dunya. Di dalam agamanya dan juga di dalam urusan dunianya. Gampang. Dunia pengen beres, pengen utang pengen lunas ya mau baik. Yang nggak ngomong duduk, wong di biasa. Isinya mengononnya. Maka pembahasan masalah adus junub atau wudu sudah sering dibahas di dalam kajian-kajian fikih, maka kurang lebihnya seperti itu. Lalu perkataan beliau wa kullama ahdatsa tawaddaa wa shalla rakaatain, karena itu adalah salah satu amaliyahnya Sayyidina Bilal yang mana beliau mendapatkan bisyarah dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah ketika Isra Mi'raj atau beberapa kali ketika Kanjeng Nabi tidur dan mimpi surga dan mimpinya Kanjeng Nabi adalah sesuatu yang hak. Maka ketika itu besok-esokannya Kanjeng Nabi cerita kepada Bilal, nanya, "Wahai Bilal, bima sabaqtani? Dengan apa engkau melewati mendahuluiku ke surga?"
Kenapa? Karena saya sering mendengar suara suaranya Sayyidina Bilal. Suara pokoknya, untuk suara kaki atau suara sandalnya, suara sandalnya Sayyidina. Maka ditanya Sayyidina Bilal, jawabannya Sayyidina Bilal apa? Yaitu, ya Rasulullah, saya tidak azan kecuali saya dalam keadaan dan setiap kali saya hadas, maka saya langsung, dan ketika saya wudhu, saya langsung sholat 2 rakaat. Karena ketika saya wudhu, saya merasa ada haknya Allah yang wajib saya tunaikan, yaitu sholat 2 rakaat. Padahal tidak wajib, cuma merasa Sayyidina Bilal bahwasanya ada haknya Allah yang harus ditunaikan. Maka Sayyidina Bilal setelah wudhu langsung sholat 2 rakaat. Itu yang langsung katakan yang lain, biha bidzalika sabaqtani. Kalau nggak salah begitu. Intinya dengan karena itu Sayyidina Bilal itu melewati atau mendahului Kanjeng Nabi. Maksudnya ketika orang yang istiqomah seperti itu, maka mendapatkan bisyarah yang didapatkan oleh Sayyidina Bilal, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Katone gampang, tapi ngelakoni alhamdulillah. Sekali be kayak durung ya. Apakah pengen latihan ya sekali baik, bakat wudhu sekali-kali. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin dibahas adalah yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat, boleh sholat sunnatil wudhu atau kanggo kula jenengan kabeh kang masih kayak kula kang masih sering males ketika masuk waktu zuhur wudhu pengen sholat terus pengen sholat sunnatil, berarti 2 kali dong. Sholat sunnatil wudhu, terus sholat qobliyah. Ada resep dapur tetangga, resep dapur tetangga. Ya maksudnya kan Kang ngaji fikih kan, siapa namanya, Kang siapa? Bengi Kemis kan ya. Itu kan resep dapurnya Kang Yusron harusnya itu. Ada resep dapur tetangga, yaitu apa? Ada beberapa sholat yang bisa digabung dengan yang lain. Kurang lebih ada 10 atau 20 sholat yang bisa digabung dengan yang lain. Salah satunya adalah sunnatul wudhu. Maka ketika wudhu lalu pengen sholat 2 rakaat qobliyah, kalau bisa sekalian diniatin sunnatul wudhu, agar walaupun ketika dia sholat sunnah qobliyah, dia dapat pahalanya sunnatul wudhu. Lalu pribadi satu sholat dua niat boleh. Karena tidak sunnatul wudhu yang ditujuankan oleh syariat untuk sholat 2 rakaat setelah wudhu adalah mendirikan 2 sholat setelah, bukan yang namanya sunnatul wudhu. Maka sunnatul wudhu itu bisa berdiri dengan yang lain atau bisa dilaksanakan dengan yang, bahkan kalau sholat wajib pun terus dia niat sunnatul wudhu, ya dapat pahala sunnatul wudhu. Tapi kan sayang, mending qobliyah tuli niat sunnatul wudhu, maka akan dapat sholat sunnatul wudhu dengan sholat qobliyah. Iku ngomongin, ya iki dapur tetangga, sorry maksudnya. Bila kejadiannya itu juga di masjid, nah ya resep maning, maka boleh lagi digabung antara sunnatul wudhu, tahiyatul masjid, dan qobliyah. Maka sangat sayang terus wudhu durung garing nih ngumah ya kan, sunnatul wudhu itu kan batasnya sampai kira-kira garing. Wudhu durung sholat mangkat nih masjid ya, duduk tajuk makan di masjid. Ketika di masjid, ketika itu belum qomat, maka sholat qobliyah. Itu sangat disayangkan. Maka yang baik adalah niat qobliyah. Ya diniatkan. Sunnatul wudhu karena masih basah juga diniatkan. Tahiyatul masjid juga diniatkan. Satu praktek dapat 3 sholat. Enak beli. Enak. Maka pengen tambahin maning hajat kan oli beli pak. Karena sholat hajat bisa digabung dengan, berarti satu sholat berapa? 4 nih. Iya. Wah kita lagi duwe kekaderan ki, pengen kawin naning tak beli. Contoh. Atau pengen usaha apa, atau pengen apalah pokoknya. Ada yang pengen istikharah, maka diniatin pun juga nggak apa. Maka 5 sholat dalam 5 niat dalam satu sholat. Apa saja? Hajat, qobliyah, tahiyatul masjid, sunnatul wudhu, terus tinggal. Ada beberapa sholat lagi yang cuma kan kondisinya nggak bisa digabung. Kurang lebih itulah. Maka dari itu sangat disayangkan ketika
ada momen tertentu kayak gitu, kayak qobliyah apa. Senajan biasanya kita lo beli sholat terus wudhu, tapi ketika pengen sholat sunnah, ya eman-eman kan kalau tidak diniat. Sekali-kali praktek sunnatil wudhu, senajan tidak sholat sendiri. Ya tinggal dibarengin sama qobliyah atau sama tahiyatul masjid. Kang kita yang ya monggo. Ketika wudhu dia sholat 2 rakaat untuk sunnatul wudhu, itu lebih baik. Terus masuk masjid sholat lagi 2 rakaat untuk tahiyatul masjid, itu lebih baik. Habis itu sholat 2 rakaat lagi untuk qobli. Itu kalau kieng. Kanggo kula kang males ya wis digabung bae lah. Kanggo bla ya turi lagi semangat ya dipisah siji, roro digabung siji dipisah. Ya konon bae lah. Yang penting qobliyahnya digabung dengan itu. Atau misalnya masuk masjid mau sholat duha juga boleh. Ya, kurang lebih mengkonon. Maka itu yang dimaksud sholat 2 rakaat adalah mendirikan 2 sholat. Boleh digabung dengan yang lain, boleh juga dengan sendiri. Terus yang kedua, yang ketiga adalah ketika hadas besar, maka alangkah baiknya itu langsung mandi. Jangan sampai ditunda-tunda karena menanggung hadas besar itu kata bahasa Jawa ake pamaliye. Jari bahasa syariatnya banyak makruh-makruh yang ketika dilakukan dalam keadaan hadas besar, banyak perkara-perkara yang dimakruhkan oleh syariat yang ketika dilakukan dalam keadaan hadas, contoh makan, minum, tidur, apa mana sih? Apa mana? Tidur, dia masuk lah. Ngopi, ya pada baik kan? Nah, gitu. Itu sampai ronde kedua juga makruh. Ronde kedua makruh. Maksudnya makruh. Yang bagus apa? Mandi dulu. Kenapa? Lebih seger. Bisa lebih durasinya lebih panjang. Kata care kunci. Namun beli percaya nyoba dikit. Otomatis kan, ya gue banyak banget gak apa-apa di dosa. Kenapa? Syariat tidak memerintahkan kecuali ada hikmah. Misalnya kita mau ronde kedua, ya bahasa gampang ini sedikit maklumat lah. Ketika mau ronde kedua dipisah dengan mandi, semangatnya dan energi yang kita ada di dalam tubuh kita itu lebih banyak daripada ketika melakukannya tanpa mandi. Ya, ya barangkali mau nyoba monggo gitu. Ya kebayang kan namun di Mang Rodo adus, nyep di awak. Itu yang baik seperti itu. Minimalnya kalau memang ternyata hawanya tidak mendukung atau airnya terlalu dingin atau malesnya terlalu antep, ya kan? Ya kan itu juga golongan kita kan termasuk alasan, Pak. Maka minimalnya janganlah melakukan sesuatu kayak mangan, minum, terus ngerokok, apalagi tidur, apalagi ronde kedua, kecuali setelah berwudu. Itu yang paling jadi minimalnya setelah. Kalau memang ternyata usahan tepisan, kadang-kadang karena pulang kerjanya capek, habis itu ngelembur malamnya, habis itu bercocok tanam kan, habis ngelembur nyawah kan. Ya, lembur menggawe ning omah masih kerja, habis kerja terus nyawah, bengi-bengi lu nyawah kan, pegel kan. Wah mata wis beli kuat pisan tidak kuat untuk wajah maning wudu wis. Minimalnya kencing lalu istinja. Kalau memang ternyata memang sudah berat banget, minimalnya buang air kecil, lalu setelah itu istinja. Diniatin istinjanya untuk mewakili mandi. Sementara saya belum bisa mandi, sementara saya belum bisa wudhu, ya saya istinja untuk mewakili mandi. Jadi minimalnya itu kalau memang ternyata kuat. Cuma ya Pak, biasanya sih masih lah anak energi ya, untuk wudhu loh. Kalau misalnya pengen tidur minimal. Karena apa? Karena efeknya banyak dari makanannya, dari minumannya, dari istirahatnya. Pemanin turu tidur yang dalam keadaan hadas besar itu biasanya diganggu karo makhluk halus. Makanya mimpi biasanya belenak. Kenapa? Ya karena seperti itu. Ketika dalam keadaan hadas besar lebih mudah diganggu oleh makhluk halus. Ya itu salah satu alasannya. Dan yang lain-lain lah. Itu tidurnya merasa tidak nyenyak pasti. Wong dalam keadaan junub. Ya bakal beli percaya sambil dipikir-pikir. Kita bakal bos temono tuh gue beli ben enak tak beli ya. Jiresep dewek-dewek bae lah. Bener tak beli. Itu urutannya. Maka yang terbaik adalah mandi. Kalau bisa mandi setelah mandi istirahat boleh. Selama dimakan boleh, selama diminum boleh.
Yang terakhir adalah makanan. Makanan akan beliau detailkan. Kenapa? Karena inti daripada hadas besar dan hadas kecil, potensi besarnya dimulai dari makanan. Orang syahwatnya akan banyak, berhubungannya akan sering ketika makanannya banyak. Ketika makan estetik ya lemes tengkule. Sekali be kok wis antong peluru wis cukup. Ngo ngisi maning kalau dina telung dina tembe. Bah sedina mangane 5 kali. Kambingnya seminggu 4 kali, ya wis tiap dina bisa-bisa. Hadas besarnya akan lebih sering. Ya contoh itu. Sama pun di dalam hadas kecil, ketika makannya banyak, maka hadasnya pun akan banyak. Maka salah satu yang paling membantu untuk menjaga hadas besar dan kecil adalah dengan cara mengurangi makan. Maka inti daripada itu adalah mengurangi makan. Bagaimana kata beliau? Walladhiyan baghilil murid. Dan yang dianjurkan, yang seyogianya lil muridi bagi murid, Allah yakula, adanya murid tidak makan, Allah yakula, ingin tak orang mangan sapa murid, illa anfagotin kecuali dalam keadaan butuh. Wis beneran lapar baru makan. Kadang kan ada lapar lidah, ada lapar mulut, ada lapar perut. Hari lapar mulut, ndeleng apa bae kakatone kempong maning ya. Ndeleng gedang kempong, dengan gorengan kempong, dengan sega kempong, dengan panganan anyar kempong terus gimana? Ada lapar perut. Yang nanya lapar perut ya biasa. Merasa kalau perut itu membutuhkan makanan biar gampang makan. Jangan makan kecuali dalam keadaan butuh. Maksudnya pribadi ya bener-bener lapar. Kalau misalnya barulah belum ya ditahan dulu. Masih kuat ditahan ya ditahan. Walayanam alillah an ghalabah, dan tidak tidur kecuali kelewatan. Maksudnya kelewatan gimana? Kecuali memang benar-benar sudah tidak tahan baru tidur. Ngurangi makan dan ngurangi tidur. Tidur akan kurang bila makannya pengen turu bakal kempong angel. Kopok. Karena tembe pengen ngelep kruyuk tangi man. Pengen lep bekere nyala man. Kruk tangi man. Maka tidur akan sedikit ketika makannya sedikit. Ketika makannya sedikit pun hadasnya akan sedikit. Terus apa? Walayatakallam. Nah, ketika makannya sedikit, ya karena lambe biasa beli kunyah, yang ngomong juga akan sedikit. Walayatakallamu illa fi hajat, dan tidak berbicara kecuali dalam kepentingan. Wala yukhalitu ahadan, dan tidak apa sih namanya? Bukan bercengkrama, apa? Bersosial lah. Dan tidak bersosial apa? Bergaul. Soalnya dari tadi bahasannya bercocok tanam, kalau bergaul ikutnya menggauli nanti. Wala yukhalitu, dan tidak bergaul. Ahadan kepada salah satu minal kholqi daripada makhluk, daripada manusia, illa ingkanat lahu, kecuali bila mana lahu ing bagi murid fi mukhalatatihi, di dalam pergaulannya faidatun, itu ada faedah. Ketika tidak ada faedah ya udah. Maksudnya faedah itu berarti bukan hanya menguntungkan. Yang namanya menguntungkan itu bisa menguntungkan dalam ilmu, bisa menguntungkan dalam usaha, ya bisa menguntungkan dalam akidah, bisa menguntungkan dalam iman, dalam pengalaman dan pengamalan. Yang penting kira-kira ada untung. Ketika bergaul dengan seseorang yang memang jelas kita kumpul karo pun kula kauntungnya, ilmu bloli, rezeki bloli, lahan usaha tidak ada, ide-ide tidak dapat misalnya, ataupun jodoh ya tetap angel ya misalnya ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada malah kita selalu diajak untuk lebih merosot di dalam keilmuan, merosot ke dalam keyakinan dan yang lain-lain. Maka alangkah baiknya kita menjauhi, mengurangi untuk bergaul dengan orang seperti itu. Karena apa? Karena pergaulan itu sangat berpengaruh. Innal qorina bil qorini yaqtadi. Karena orang akan mengikuti kepada orang yang selalu digauli. Waman aktsaral akla, dan barang siapa orang yang banyak makannya, qasa qalbuhu, maka akan keras atau kotor atau ruwet atau apa mana? Kosa. Keras. Ya kalau bahasa Indonesianya keras. Kasar bisa. Ruwet. Ya ruwet bisa juga. Apa maning? Kang Amin beli kasih. Kamu sih kah?
Menjadi keras, kasar bisa. Ya. Akan menjadi keras atau kasar kolbu hatinya. Keras lah yang paling enak sih ya. Wa kosa kolbu akan keras hatinya. Wasakulat akan berat jawarihu anggota tubuhnya anil ibadati daripada ibadah. Karena kalau hatinya sudah keras maka anggota tubuhnya akan berat. Pengen ngaji males, pengen sholat males, pengen wudhu males, pengen ibadah males, apa maning pengen soda kok kangenan ning duite eman-eman bisa nganggo soda akan beras. Dan wa kasratul akli dan banyaknya makan tad'u ila kasratin naumi wal kalami. Ketika banyaknya makan tad'u maka akan mengajak ila kasratin naumi wal kalami dengan memperbanyak tidur dan mau kalau makannya banyak mata akan pengennya gelele bakal wis gelele kan pengennya tuh bakal wis turu ya wis ini amplas tangi maning kempong maning mangan maning ngantuk maning turu mangan turu kan ya warnane mantu mangan karo turu sini mantu kan mangan karo. Terus kalau misalnya wis lagi ngantuk-ngantuk kayak ketemu batur lawas wis ngomong wae beliau mohon wah cerita apa ngalor gitu doyan ngomong kenapa energinya banyak baru diisi bensinnya maka ngomongnya juga banyak. Kalau ngomongnya sedikit berarti tanda apa bensinnya pentong. Ya tadu banyaknya makan akan menggiring kita akan mengajak dan untuk apa ila kasrotin naumi wal kalam kepada banyak berbicara dan banyak tidur. Wal muridu dan orang yang murid yang ingin jalan di jalan Allah. Idza kathura naumuhu bila mana banyak tidurnya wa kalamuhu dan juga banyak omongannya sorot irodatuhu suratan. Itu yang parah. Nasallallahu alaihi. Maka sorot irodatuhu adanya iroda kepengenannya dia jalan di jalan Allah itu suratan hanya gambaran. Karena makannya banyak tidurnya bengi kanggo duwe ibadah dadi ngomongnya waktu yang harusnya digunakan untuk zikir, untuk maca Quran dipakai untuk ngobrol. Wah kita alhamdulillah Kang wis mungkin. Jadi hanya surah. Kelihatannya dia jalan di jalan Allah, tapi prakteknya nih nasallallahu alafiyah. Kenapa? Karena banyak makan dan banyak tidur. Kalau udah banyak tidur banyak ngomong. Suratan la haqiqatalahu menjadi hanya gambaran la haqiqatalahu tong kosong nyaring jadi seakan-akan kelihatan saja bentuknya tapi tidak ada isinya. Ya. Terus apa? Wa fil hadis dan di dalam hadis ma mala abnu adama wi'an syarron min batnihi. Tidak penuh ibnu adama seorang anak turun Nabi Adam. Wi'an tidak memenuhi anak keturunan Nabi Adam wi'aan suatu tempat, suatu rongga syarron lebih bahaya min batnihi daripada perutnya. Ketika diisi terlalu banyak akan membahayakan, akan merusak, akan menyakiti dan yang lain-lain. Hasbu ibnu Adam. Kenapa? Karena efeknya itu bukan hanya ke penyakit. Ketika makan banyak syahwat akan nambah. Penyakit akan mudah dan yang lain-lain banyak akhirnya gara-gara sebab banyak maka hasbu ibnu Adam cukup bagi anak turunan Adam luqaimatun beberapa suapan. Kata ning sebagian kitab apa biasanya yang buat itu yang buat ceramah apa namanya? Rogibin apa? Ya pokoknya di salaban kitab dikatakan yang dimaksud luqaimatun itu berapa 3 atau sampai 9. Oh ya kebayang telung suap sampai 9 barang kita rong piring mangan pripit nih. Luqaimatin apa? Beberapa suap yuqimna sulbahu yang bisa membangunkan menegakkan sulbahu punggungnya. Maksudnya biar kira-kira jangan sampai lemes. Fa in kana la mahalata kalau memang ternyata beli kuat mengkonon kayak golongan gula kayak gula. Minimalnya tahu diri. Yang tahu ukuran perutnya itu dirinya sendiri. Karena perut wong sejen-sejen. Anak kang cilik katone gede isi. Anak kang gede katone jeroe cilikan. Cilikan gini cilik katone, tapi isi jero.
Maka apa? Wa in kana la mahalata. Kalau memang ternyata tidak bisa juga. Fathuluthun li ta'amihi, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udah. Fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Jangan terlalu banyak. Maka caranya sebelum kenyang sudah berhenti. Jangan sampai wis tembe, ampun beli kuat ya, itu namanya berlebihan. Yang penting kira-kira udah merasa cukup, jangan sampai berlebih. Supaya apa? Supaya air ada tempatnya, nafas juga ada tempatnya. Yaitu untuk seorang yang mau, tapi yang kang masih nom-nom, ya mangan sewajare. Aja sampai dokaimatun 3 sampai 9. Kangana bakal lemes akhirnya beli yang. Kenapa kang dipikiri sekiki kita menggawe. Anak ini ada ngurus anak gendong anak yin akhirnya beli. Maka makanlah secukupnya. Yang dimaksud ini adalah makan bukan berarti wah berarti kita kang mawe rong piring kudu mangane setengah piring ya, jangan. Karena bisa jadi karena terlalu menguranginya kita makanan akan membahayakan untuk diri. Kasar ngomong, biasa mangane rong piring, ya rong piring kurang separuh atau kurang seperempat, dikurangin sedikit. Yang penting tidak merasa kenyang. Jadi kalau biasanya kangaran yang mengurangi makan, dengan mengurangi sedikit itu adalah kita sudah berikhtiar untuk mengurangi daripada. Kalau biasanya mangannya beli mandek kecuali waret pisan ya. Minimal belajar untuk ketika makan sebelum kenyang dia berhenti. Gitu. Kenapa? Karena pepatah kini sih dudu hadis dudu apa. Kang nom-nom ki, kari kang wis rada sepuh kan biasanya memang mangannya sendiri. Kia beli kang aja. Ya. Angel mangannya kan. Nggih. Ya kan biasanya bakal umure wis liwat kan mangannya setitik ya. Ya pengen mangan akeh ya dudu apa? Kondisinya tidak memenuhi. Maka bagi yang muda-muda ada pepatah yang mengatakan kul ka'akelil jimal wa al af'ala rijal. Makanlah sebagaimana onta itu makan. Onta mangannya akeh. Tapi waf al-afali rijal. Ketika kenyang, jangan kalah dengan males, jangan kalah dengan ngantuk, tapi kerjakanlah apa yang beliau-beliau orang-orang soleh kerjaan. Jadi makan yang banyak nggak apa-apa, tapi jangan berlebih. Diniati makannya untuk menguatkan diri untuk ibadah. Jadi mangane ki aja sampai lemes akhirnya bisa menggawe, tidak bisa nyari nafkah, tidak bisa ibadah. Atau kurang salah satunya karena mangane sedetik, akhirnya kerja ya wakal, ibadahnya beli wakal. Kenapa? Keburu lemes, terbalik menggawe, waduh mangane mau gue serong piring gitu setengah piring, menggawe selemes pisan dibuat sholat yang kau dikit akhirnya malas-malasan di dalam ibadah. Atau kebalikannya ibadahnya semangat, mencari nafkahnya maka makan beli apa kang akeh, tapi jangan berlebihan. Karena yaitu katakan yang Nabi tidak tidak memenuhi manusia kepada suatu tempat yang lebih berbahaya kecuali daripada, dan usahakan jangan makan kecuali dalam keadaan lapar. Itu yang pentingnya adalah jangan makan kecuali dalam keadaan lapar, dan jangan berlebihan hingga sampai lupa tidak berhenti kecuali sudah nyampe jangan berhentilah sebelum kenyang. Yang penting kira-kira wis cukup ya mantap. Kenapa? Ya ada suatu cerita katanya. Ada apa sih namanya kayak sayembara atau diskusi antara para dokter. Ada dokter dari India, ada dokter dari Peransa, ada Perancis, ada dokter dari Arab, ada macam-macam. Ketika berkumpul, sebutkan satu penyakit dan satu obat. Satu penyakit dan satu obat. Kalau bisa yang memang susah atau yang angel. Maka semuanya mikir-mikir, akhirnya yang ngucap pertama adalah orang India. Karena dia yang paling ahli di dalam ilmu pengobatan. Apa beliau mengatakan? Ada satu obat yang tidak ada penyakitnya. Kebalikan, bukan penyakit yang tidak ada obat. Obat yang tidak ada penyakit. Jadi ketika itu dilakukan, hidupnya akan sehat. Tidak gampang kena sakit. Kalau misalnya sakit tidak ada sakit tidak ada obatnya, itu kan wah itu penyakit tidak ada obatnya. Ya kan umum. Ini ada obat tidak ada penyakitnya. Maksudnya apa? Tidak akan gampang terkena penyakit apalagi sakit. Apa katanya? Yaitu makan
tidak makan kecuali dalam keadaan lapar, tidak berhenti kecuali. Jadi makan dalam keadaan kepengen, berhenti masih kepengen. Gitu. Makan dalam keadaan kepengen. Wong bakal wis kempong. Deleng gedang be kan wis kepengen. Aja maning sega karo sambal terasi karo dadar karo pecel terong, ya kan? Aja maning ayam apa sate kambing, deleng gedang be wis kepengen karena lapar. Jadi itu kan kepengen. Dan tidak berhenti kecuali masih kepengen. 1, 2, 3, kan masih pengen 4, 5. Nah, ketika 4 masih pengen 5, mandek. Sebelum sampai hilang kepengennya. Karena kalau sudah hilang kepengennya berarti sudah berlebihan. Jadi makan ketika lagi kepengen, berhenti dalam keadaan masih kepengen. Iya, ya mangan ge, mangan ya. Sepiring, lauk enak kan? Lagi kempong ge, mangan sepiring. Nambah kan pengen? Nah, nambah. Lagi kayaknya kurang nambah semen lagi. Mangan, entong pengen nambah mana? Mandek, cukup. Jadi masih kepengen tapi berhenti. Kerasa cukup ya sudah. Berhenti, jadi makan ketika kepengen, berhenti ketika masih pengen. Angel. Maning, waduh ayamnya sekali siji, lamun betak pangan sekian, kok ais. Pikirannya macam-macam. Sate kambing kapan maning dimasake ya. Jadi ketika kepengen makan, ketika berhenti juga dalam keadaan masih. Karena itu kang paling bahaya itu. Yang paling bahaya itu makanan. Karena makanan anak-anak itu berarti ya makanan. Ya obat yang paling itu ya itu. Kata beliau dokter ya, mengatakan bahwasanya obat yang tidak ada penyakitnya itu. Obat sehat. Obat anti sakit. Dan ya, matur suwun jazakumullah. Makanya ketika makan yang berlebihan, bukan hanya tubuh yang lemah, bukan hanya penyakit yang didapatkan, bukan hanya syahwat yang berlebihan, ketika makan banyak pun akan berpengaruh kepada hati kita. Karena ketika kata beliau kan kawan aksaral aklo kasa waman aksaral akla kosa qalbuhu, akan keras hatinya. Karena kalau tidak salah di sebuah kitab dikatakan la tumitul qalba bitta'ami wasyarab. Janganlah kalian membunuh atau mematikan hati kalian dengan makanan dan minuman. Pengen mangan, padahal beli kempong angger mangan terus. Minum kopi wis doyan mangan, jus ya minum kabeh diinumi kabeh. Akhirnya kan ya kayak wedus ya. Kalau dari almarhum Sayyidul Walid Abdul Rahman, hiduplah sebagaimana manusia. Kalau manusia makan untuk hidup, jangan hiduplah sebagaimana sapi. Itu hidup untuk makan. Jangan makan untuk hidup, jangan hidup untuk makan, tapi makanlah untuk hidup. Kama qala Sayyidul Walid Abdul Rahman. Sering beliau mengatakan itu. Ibarat gampang, ketika makanlah hanya untuk menghidupkan kita. Bukan berarti hidup kita tuh hanya untuk makan. Harus mikirin sekiki mangannya apa, sampai dijadwal, dinakin kudu mangan kieu, dinakin ya aja sampai mengon. Ya untuk kesehatan boleh-boleh saja. Tapi ketika nggak ada ya aja sewa-sewa tuh dijadwal gini. Kenapa ganti panganan ya? Wah, akhirnya sampai kulit gara-gara mangka anak. Kenapa kata kalau nggak salah hadis, tapi ya wallah riwayatnya dari siapa wallah. Tanbihul Mukhtarin, ya, Tanbihul Mukhtarin. La tumitul qalba biqa'ami wasar. Janganlah kalian mematikan atau membunuh hati kalian dengan makanan dan minum. Ketika pengen terus dituruti, perut karo tenggorokan gitu dituruti terus, ibarat sebuah tanaman yang terlalu banyak disirami. Bukan wayahe disiram terus, awan disiram, sore disiram, bengi disiram, subuh disiram. Jadi beli tanamannya. Ya lu mati tuh, kebanyakan air. Sama, tubuh kita, hati kita pun sama, akan mati hati kita ketika terlalu banyak minum. Kenapa? Karena ketika tumbuhan az-zar'a,
Kalau misalnya kebanyakan air akan mati, hati kita pun ketika terlalu banyak makan dan minum akan mati. Nas'alullahul afiyah wassalam. Makanya ulama-ulama dulu itu pada perhatian di dalam makanan dan minuman. Cara makannya diperhatikan, makanannya diperhatikan, ukuran makanannya pun diperhatikan. Makanannya diperhatikan halal dan tidaknya. Yang kedua, ukuran makanannya pun diperhatikan, yaitu dengan mengurangi daripada berlebihan. Terus cara makannya pun diperhatikan. Ketika makan diniati melu salah. Cara makannya juga bagaimana, orang-orang soleh ketika makan itu bagaimana, adabnya ketika makan bagaimana. Beli kayak wong hawak, mangane setitik masih anane mulutnya ya mangane sih beli akeh, cuma mengkonon cara mangane ya pada baik kurang lebih. Jadi ketika makannya diperhatikan, cara makannya diperhatikan, ukuran makanannya pun, itulah orang-orang soleh. Ya intinya mengkonon kang nom-nom ya jangan terlalu berlebihan, engkau kelemesan. Dengan praktek idana wa bi aklil qawa ditaatil lahu makat nawa. Ketika mangan niati kanggo ibadah, ya maka senajan mangane akeh oleh ibadah. Yang penting jangan berlebihan. Wes konon bae lah kurang lebih. Terus faslun pasal wayan bagi lil muridi ayyakuna aba'adan nasi. Wayan bagi wis ya jelaskan ya iku ya. Kita belajar urangi makan. Lalu apa? Faslun fasal wayan bagi dan dianjurkan lil muridi atau seyogyanya lil muridi bagi murid. Ayyakuna ingin tak anae sapa murid. Aba'adan nasi itu paling jauh-jauhnya manusia. Anil ma'asi daripada maksiat. Sebagai murid, orang yang ingin jalan di jalan Allah, seyogianya adalah dia yang paling menjauhkan diri daripada maksiat. Aja alasan A, aja alasan B, aja alasan C. Aja alasan kita masih nom, kita wis biasa mengkonon, aja kita wis terlanjur melakukan, wis tidak ada alasan. Maka ketika kita ingin berjalan di jalan Allah, kepengen jadi orang yang murid yang kepengen jalan di jalan Allah, maka seyogianya kita adalah orang yang paling menjauhi daripada maksiat. Ab'adan nasi anil ma'asi, daripada perkara-perkara maksiat, wal mahlurat, dan perkara-perkara yang dilarang. Ya minimal maksiat aja dulu lah. Ibarat kadang-kadang kan kita yang bingung tuh begitu, memperhatikan yang memperhatikan yang sunnah, tidak memperhatikan wajib, memperhatikan yang makruh ditinggalkan, tapi yang haram tidak ditinggalkan. Maka minimalnya belajar tartib. Yang haram dulu ditinggal, sudah bisa tetap meninggalkan yang haram, baru belajar yang makruh. Gitu loh. Ya syukur-syukur bisa dua-duanya langsung, tapi ya kalau enggak tahapannya haram dulu ditinggalkan, setelah haram baru yang wahfadhahum, dan paling menjaganya mereka lil faraidi, untuk perkara-perkara yang wajib wal ma'muratu, dan perintah-perintahnya Gusti Allah. Intinya wajib dulu baru sunnah. Jangan melewati sunnah dikit dilakoni tapi wajib ya ibarat gampang, kadang-kadang kan kamu konon kita ngelakoni sunnah tapi duwe utang wajib. Nah, bisa. Ya, senang sodako tapi belum tolong zakat pada baik. Kan kader kan? Padahal apa repotnya ketika ngeluarin sodako diniatin zakat, kan gak rugi. Ya, sodakonya sering, tapi zakat nggak mau. Padahal tinggal diniati, ketika sodako diniati zakat. Gitu. Hah? Ya nggak jadi sodako, jadinya zakat. Ya kan karena zakat wajib, harusnya zakat dulu dong, baru sodako. Contoh gampangnya gitu. Sodakonya rajin, biar bangun masjid, bangun apa. Ya daripada bangun masjid bagi-bagi uang, tinggal diniati biar kelihatan orang sodako, ya, tapi diniati zakat. Yang penting wajibnya yang penting menggugurkan kewajiban, daripada ngelakuin sunnah wajibnya ditinggalkan. Ya kan, biar gampang begitu. Boleh wa'afadhan lil faraidi wal ma'murat, untuk perkara-perkara wajib wal ma'murat. Ya puasa pada baik, puasa kodo duwe tapi puasa sunnah ya pada baik, nah, kurang lebih ya. Ketika ngelakuin sunnah tapi wajibnya tidak dikerjakan. Maka yang murid itu seyogianya adalah menjaga kepada yang wajib-wajib wal ma'murat, dan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau sudah dua-duanya itu bisa dijaga, baru wa ahrasahum alal qurubat, dan paling semangatnya mereka alal qurubati, ingin atasi perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, daripada sunnah-sunnah, daripada meninggalkan yang makruh
makruh. Wa asra'ahum ilal khairat, dan paling cepat terikatnya mereka ilal khairati, kepada kebagusan. Kedengeran ada amal ibadah bagus, dia mampu, dia lakukan. Ada wong lagi bantu-bantu sodako apa, dia mampu, dia sodako yang cepat. Ada ngaji, dia luang waktunya dan bisa ngaji, maka dia ngaji. Ada ibadah apa, dia dengar dari ulama, dia lakukan. Final murid, sesungguhnya setuhune, maka setuhune murid, orang yang murid yang iradah di jalan Allah, lam yatamayyiz an ghairihi, tidak dibedakan daripada ghairul murid, minan nasi, daripada manusia-manusia, kecuali dengan apa? Illa bil iqbali 'ala Allah, kecuali dengan segeranya mereka, dengan menghadapnya mereka, dengan rikatnya mereka 'ala Allah, ingatase Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yuk mangkat umroh, duitnya anak. Engko dikit pengen tuku motor maning. Tuku motor maning. Motornya wis duwe. Anak yang ngajak umroh, contoh kamu. Dan dia punya rezekinya, berangkat. Enggak ada salahnya. Atau orang tuanya membutuhkan sesuatu, ketika dia sudah kecukupan, ya tinggal berikan kepada orang. Kenapa? Karena orang yang murid adalah selalu yang ingin melakukan kebaikan dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bil iqbal, ini itu hanya contoh-contoh. Final murid lam yatamayyiz an ghairi minan nas illa, karena bedanya murid dan enggak murid, orang yang kepengen jalan di Allah dan orang yang tidak kepengen, tidak ada bedanya kecuali di dalam iqbal ala Allah, di dalam menghadapi, langsung menghadap kepada Allah, langsung bersegera menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala taatihi, kecuali bil iqbal ala taatnya kepada Allah. Mau beli ngerti, iya bener ya, anak qobliyah subuh. Ketika dengar ngerti kalau qobliyah subuh sunnah, atau ketika qobliyah subuh mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan, segera untuk dilakukan. Karena bedanya murid dan gak murid apa? Yaitu ketika murid itu dia iqbal, akan langsung dengar apa-apa yang dianjurkan, apa itu amaliyah, apa itu kewajiban, dia segera untuk menghadap Allah, segera untuk jalan di jalan. Sedangkan yang lainnya apa? Ya kadang kerungu, oh iya benar. Oh iya benar. Karena oh iya benar balik di rumah kelalen. Karena tidak dipraktek. Oh ternyata di dalam wudu ada sunnah-sunnahnya. Belajar satu atau dua dipraktekkan. Ya beli kudu kabeh. Yang namanya, yang penting ada iqbal, ada keinginan, ada praktek dari kita untuk jalan di jalan. Tidak mungkin langsung semua sunah-sunah wudu ana 100 jelasi karo ustadz. A B C D ngingetnya aja udah ya minimal siji taloro, siwak-siwak, kumur-kumur dipraktek. Tanda kalau kita iqbal, kalau kita menuju di jalan Allah. Bedanya antara murid dan bukan. Kalau murid ya denger, oh iya sunai wudu ana 100. Tuli pribadi ya wis kamu wudu kecak. Sih mengkonon mana. Satu pun tidak ada yang dilakukan. Karena tidak ada iqbal ala Allah. Ketika murid apa? Dengar ada fadilah, dengar ada keutamaan, dengar ada seraya pemanggilan untuk di jalan Allah. Dia akan segera untuk ke situ. Wattafarruh, dan mengosongkan an kulli ma yushghiluhu an adatihi, daripada sesemua yang menyibukkannya daripada ibadatihi, daripada ibadahnya di alasan menggawe apa ini itu. Oh ternyata mudawamah ala toharo itu diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan. Dan murid bagusnya mudawamah belajar. Lah kita menggawe yang kok kentutan bayu setak alasan nggak penting wudu dikit. Masalah ngentut lagi bisa wudu ya wudu, belum bisa wudu ya nanti. Yang penting sudah belajar. Gitu. Wah kita kelalen priben ya wari kelalen beli apa? Mau sholat kelalen beli dosa. Tapi ketika ingat tinggal belajar untuk mudawamah alal. Waliyakun. Nah, inilah bedanya murid sama bukan murid. Waliyakun syahihan ala anfasi. Adanya siapa murid? Ingin tanai siapa murid? Syahihan medit, pelit, irit dan apa? Kuret. Dan koret. Tapi bukan dalam hartanya. Ala anfasi, ingatase nafasnya. Nah, pelitnya bukan di dalam harta. Pelitnya bukan di dalam ilmu. Pelitnya bukan di dalam apa mana? Duit, bukan. Tapi ala anfasihi, ingatase nafasnya dia. Pelit bakhilon bi auqatihi, pelit di dalam waktunya. Maksudnya pelitnya bagaimana? La yasrifu minha qalilan
wala katsiran illa fima yuqarribuhu min rabbih. Tidak mentasarufkan, tidak menggunakan minha daripada satu nafas pun, qalilan sedikit, wala katsiran dan juga tidak banyak, illa kecuali fima yuqarribuhu min rabbih, di dalam apa-apa yang mendekatkan dia kepada Allah. Medit eman satu nafas berlewat kecuali saya tidak ibadah kepada Allah, minimal zikir, minimal eling Allah, minimal melihat ciptaan Allah ning perempatan sambil minum buku. Ya dulu 2000 kolon sih ya. Ya melihat ciptaan Allah ketika di perempatan, ngelihat ada orang butuh, ada orang yang memberikan, ada macam-macam ternyata ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak melewati waktunya kecuali di dalam ibadah. Ngobrol karo batur-batur kang kira-kira anak ilmu anak manfaat. Ketika kerja diniati untuk ibadah. Nggak mau rugi di dalam nafasnya yang kira-kira nafasnya, setiap nafasnya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sampai balik di rumah tekaning rapi pengen senang-senang diniati ibadah, meninggalkan daripada perbuatan zina. Akhirnya walaupun senang-senang karo rapi enak terus pegel ya, tetap dapat pahala. Ya, sodako. Wah, sodako boleh, nyenengi rabi boleh, dan yang lain-lain. Yang pasti niat meninggalkan daripada perbuatan hal. Ya kayak contoh kayak jari Gus Paha, ngobrol ngekek-ngekek, yang penting tidak ada gibah, tidak ada apa, diniati meninggalkan gibah dan daripada yang lain ngobrol serius, tegang, pakai rapat, pakai apa, ya biar gampang pakai resmi, pakai apa, tapi ternyata diniatinya di situ ada gibah, di situ ada lebih baik kita guyonan biasa, tapi diniati meninggalkan sesuatu yang haram, niati mabok, niat meninggalkan mabok dan yang lain, maka itu akan menjadi pelit karo nafas. Duduk karo duit, dari duit sih beli pelit. Kenapa? Karena pelit kepada duit yang ada hanya kerugian buat di diri kita. Wa ya'udu alaihi bin naf'i fi ma'adihi. Nah, ketika wa ya'udu dan kembali alaihi ingatase murid bin naf'i dengan manfaatan fi ma'adihi, di dalam kelak nanti di ma'adi, dalam tempat kembalinya yaitu akhirat. Makanya jare Kanjeng Nabi ya, apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal muflis tah. Apa kok? Siapa Kang Gelingan? Kalau nggak salah sih. Al-kayyis mandana. Hadis. Al-kayyisu mandana nafsahu lima ba'dal maut wal ajiz manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Al-kayyisu orang yang cerdik, yang pinter, yang cerdas, yang apa sih namanya? Apa ya? Otaknya maju itu apa berarti? Brilian atau apa lagi lah. Ya pokoknya jenius, orang yang jenius, yang pinter, yang cerdas, yang cerdik, itu adalah man amila lima ba'dal maut, orang yang beramal untuk nanti di akhirat. Coba lihat, tidak ada orang alim, tidak ada orang soleh pun yang menurut kita kelihatannya baik, kelihatannya dermawan, kelihatannya mendahulukan orang lain. Ya kelihatannya kan seperti itu. Orang soleh sodakonya banyak, waktunya untuk umat Islam. Pagi bangun sudah ngadepin tamu, ngajar santri dan yang lain-lain, nolong orang datang cerita pusing, dia nolong, ngasih solusi, butuh uang dikasih uang. Kalau kita ngelihat dengan mata basariah kita apa? Waduh, masya Allah, rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga. Tapi kalau kata agama Islam tidak ada ruginya, karena semua itu untuk dirinya, kelak nanti di akhirat. Berarti orang alim, orang soleh adalah orang yang benar-benar cerdas dan cerdik. Kenapa? Karena mendahulukan apapun untuk kelak nanti di akhirat. Anak yang jaluk duit kan beli dipai, tapi wong saja jaluk jutaan dipai. Bukan untuk apa-apa, karena untuk dia dan anak-anak dia kelak nanti di akhirat. Dalam mau dipikirkan, wong priben sih, wong saya jaluk duit dipai, anaknya jaluk duit beli di. Kadang-kadang kan yang seperti itu. Kadang-kadang kalau dulu nggak wong soleh kan anak kamu konon. Anaknya biasa-biasa baik, wong saja yang dibantu sampai punya usaha, sampai anak wis macam-macam. Ya dibantu doa, ya dibantu tenaga, ya dibantu uang. Ya kenapa? Karena mereka adalah orang yang benar-benar cerdas, orang yang benar-benar pintar. Kenapa?
Dunia ini hanya sementara. Buat apa ngumpulin banyak harta untuk banyak harta untuk hidup yang sementara. Makanya pernah ada cerita. Ada satu orang saking senengnya sodakoh sampai ditakutkan kalau dia melarat. Duit berapa baik disodakohkan, tidak pernah menyisakan untuk dirinya sendiri. Sampai ada orang yang ngomong, ya kasar ngomong lah, mencari wong kini sih, dan ente lu, kenapa? Beli mikir dah, wong sodako kan apa tesir minimal. Kin kabe di sodako, apa ente li waras tak beli sodako mong. Terus dijawab sama orang yang suka sodako tersebut dengan jawaban yang ringkes, padat, dan saya mau nanya, ada enggak, misalnya ente tinggal di satu kota, ente tahu kota ini akan hancur. Kota ini akan hancur. Yang akan makmur itu kota sebelah. Nah, ente bikin usaha, bikin dagang di sini, kira-kira ente akan ninggalkan harta di sini enggak? Enggak. Ente bakal kirim ke kota sebelah. Kenapa? Ini kota ini sebulan lagi akan musnah. Akan pindah, akan nggak dipakai. Ngapain kita nyimpen di sini? Yang pasti kita menyimpan sesuatu itu di tempat yang akan, yaitu di akhirat nanti. Buat apa kita nyisain bekal di sini kalau kita hidupnya bukan hidup kekalnya nanti di akhirat. Maka ketika itu baru mikir, iya gua apa ngumpul di akhirat ning dunia. Rasa sakit di dunia ada akhirnya. Rasa belenak di dunia ada akhirnya. Rasa melarat di dunia ada akhirnya. Rasa enak di dunia pun ada akhirnya. Tapi kalau udah nyampe akhirat tidak ada akhir. Surga ya surga, neraka ya neraka. Nasallallahu alaihi. Ya neraka masih ada batasnya. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Cuma yang repotkan kalau sudah batas habis. Yang di neraka, yang di surga, Ketika sudah ada batas seperti itu, itulah yang akan repot buat kita. Apakah kita masih di neraka atau kita sudah pindah ke surga. Moga-moga kula jenengan kabeh manjing surga Gusti Allah. Amin Allahumma. Itu al-kaisu man dana nafsahu man amila lima ba'dal maut, yang beramal untuk apa yang akan dia dapatkan di akhirat nanti. Apapun sodakoh ya sodakoh, amal ya amal yang kira-kira untuk kelak nanti di wal ajizu, dan orang yang tidak mampu atau orang yang kurang cerdas atau orang yang kurang cerdik itu mandana ala nafsihi, manittaba'ahu, orang yang ikut atas hawa nafsunya, wat tamanna 'alallahil aman, dan dia berangan-angan kepada Allah. Ngelakoni beli, sodako beli, praktek tidak, puasa tidak, sholat tidak. Tapi apa? Dia hanya mengikuti hawa nafsunya, maksiat, angger, ibadah beli. Tapi watamanna 'alallahil amani, ngarep-ngarep ning Gusti Allah dengan harapan yang palsu. Wah, Gusti Allah Rahmanur Rahim, tapi angger mengkonon salat beli, puasa beli. Ya Gusti Allah Rahmanur Rahim benar, tapi Gusti Allah juga mempunyai sifat lain, yaitu syahidul iqam. Maka setidaknya kita merasa salah, belajar untuk memperbaiki di Allah. Intinya mengkonon ya, berarti syahihan ala nafsihi anfasihi bakhilan bi awqatihi la yasrifu minha qalilan wala katsiran illa fi ma yuqarribuhu min rabbih, kecuali dengan apa-apa yang mendekatkan dia kepada Allah. Ya minimal belajar lambe selalu eling ning Gusti Allah. Ya durung bisa ngelakoni kang gede-gede, kang gampang bae dikit, yaitu apa? Ibadah cocotan. Ya kan? Ibadah apa? Cocotan. Gratis, gampang, beli angel ning endi bae beli kudu wudu, ya kan? Tidak harus cari wong sholawat apa Quran lebih bagus daripada sholawat. Ya kita lu bisa ya tembe zikir, mbu sholawat, mbu la ilaha illallah, mbu subhanallah, mbu alhamdulillah, wa syukurillah, terserah. Yang penting ada zikir yang diucapkan oleh kita. Senengnya nih alhamdulillah, ya wis alhamdulillah. Kita senengnya Allah Akbar, ya Allah Akbar, Allah Akbar. Kita senengnya subhanallah bihamdi, ya subhanallah bihamdi. Kita senengnya sholawat ya. Yang penting lidah itu selalu belajar berpikir. Belajar untuk daripada tidak sama sekali. Kamu cari bagusan Quran daripada ya bisa masih mengkenen. Menurut kita lu bisa ya temen mengkenen, harus dilakukan. Agar apa? Agar setiap waktu kita selalu dalam keadaan beribadah. Minimal tidak bisa kabeh ya lambe dikit.
Karena kata para pepatah, ketika sering disebutkan tanda bahwasanya cinta. Ya, lagi senengnya apa? Mancing. Pasti kan diceritakan, bukan iwak nih karena lagi bagus-bagus. Sebelah kanan aku lagi kosong. Kenapa? Senengnya mancing. Kan senengnya kambing kayak kita cerita, bocah pun ngingu kambing hasilnya akeh, duitnya akeh, sesuai akeh. Karena seneng nih. Senengnya nih, waduh, dia ngobrol. Ya wajar, kabeh seneng waduh. Senengnya nih duit, yang ngobrolnya duit, deh bisnis apa, ya kayak kita kan senengnya duit, deh kang dibahas. Tanda bahwasanya ketika sering diucapkan itu tanda cinta. Maka belajar kita sering mengucapkan nama Allah, zikir, sholawat, zikir, tidak tahu zikir, tidak tahu tahlil, tidak tahu takbir. Yang penting kita baca berdiri buat menandakan kalau kita cinta kepada Allah. Bawakatan dari situ kita diberi hidayah, diberi taufik hingga bisa menjaga diri, hingga bisa memperbaiki diri, lebih bisa dekat kepada Gusti Allah. Wayan bagi ayakun lahu birdun nanti. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Intinya setiap hari itu kalau bisa dipenuhi dalam satu hari, tidaklah yakhlu illa min amalin soleh. Kalau bisa setiap hari itu jangan. Nah, makanya kan prakteknya orang dulu kan begitu. Kalau pengen turu, sedurunge turu ngelamun dikit. Khususnya dilihat hari ini ngelakuin apa saja. Makanya kan jare Sayyidina Umar apa hasibuan pusakum qoblaan tuha sabu. Wah, barang kita hasibu ududakum qobla mandek udun. Tapi Sayyidina Umar ngomong hasibuan pusakum, berhisaplah sebelum kalian kelak nasib. Maksudnya gimana? Belajar untuk memperhatikan hari ini kita melakukan apa saja. Istilahnya apa sedekah kita lakukan, apa puasa kita lakukan, apa zikir. Setidaknya untuk bisa lebih memperbaiki. Sekali-kali lah, tidak bisa tiap hari ya seminggu sekali minimal. Kalau biasanya pengen turun nyekel HP, sekali-kali taruh HP sambil ngelamun beka. Sedurung ngelamun sekiki anak mangane apa, rabi mangane apa, mikir dulu hari ini kita sudah berbuat baik apa atau beramal baik. Sholat ya priben. Kang biasa duha-duhaan beli, dinaken ternyata kita beli ngelakoni misa untuk agar setiap hari bisa lebih baik daripada sebelumnya. Amin Allahumma. Semono baik, mugiana manfaate kanggo kula lan jenengan awet pas ya jam 00. Ganti hari. Semoga ada manfaatnya kanggo kula lan jenengan kabeh lan bisa ngelakoni. Amin Allahumma. Amin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unta wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum bima tarqadi qalan wa bi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahwu bil khairi wa nakfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha min qalbin wa qina rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul mulk wa ghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi ta'ala mustafa amanil haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kiram syurafa wa ashabil masafir warak. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallinna waliyan siwa wa la tajalna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal nasir wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.